Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang wali dapat mengetahui kewalian dirinya? Kali ini saya akan membahas tentang keberadaan para waliullah. Pertanyaannya, apakah seorang waliullah dapat mengetahui kewalian dirinya? Perlu diketahui, keberadaan para wali Allah di muka bumi bukanlah sesuatu yang aneh dan mustahil. Ada banyak dalil yang menjelaskan hal itu. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar." Quran Surat Yunus ayat 62-64. Dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, menurut Ustadz Abu Bakar bin Faruk, seorang wali tidak mungkin mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali. Sementara Ustadz Abu Ali Ad-Dakak dan Abu Qasim Al-Qusairi mengatakan bahwa hal itu mungkin. Alasan kedua pendapat yang berseberangan ini cukup banyak. Alasan yang pertama, kalau seseorang mengetahui bahwa dirinya adalah waliullah, maka ia akan merasa aman, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati." Quran Surat Yunus ayat 62. Akan tetapi meraih keyakinan rasa aman itu tidak diperbolehkan karena beberapa alasan. Allah berfirman, "Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Putus asa juga tidak diperbolehkan sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir." Quran Surat Yusuf ayat 87. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Artinya, rasa aman hanya akan dirasakan oleh orang yang keyakinannya lemah. Keputusasaan hanya akan dirasakan oleh orang yang keyakinannya sedikit. Keyakinan yang lemah dan sedikit kepada hak Allah adalah perbuatan kufur. Maka orang yang merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang kafir. Ketaatan sebesar apapun tetap lebih besar rasa terpaksa. Jika rasa terpaksa ini mendominasi jiwa seseorang, maka tidak akan diperoleh rasa aman. Rasa aman akan menyebabkan hilangnya penghambaan kepada Allah. Hilangnya sikap pengabdian dan penghambaan kepada Allah akan menimbulkan rasa permusuhan. Sedangkan rasa aman menyebabkan hilangnya rasa takut. Allah menyifati orang-orang yang ikhlas dengan firman-Nya, "Dan mereka berdoa kepada Kami dengan rasa berharap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami." Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Sebagian orang menafsirkan bahwa berdoa dengan rasa berharap di sini adalah berdoa memohon pahala kepada Allah.
sementara berdoa dengan rasa takut adalah takut terhadap siksa Allah. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat di atas bermakna berdoa dengan mengharap karunia Allah dan berdoa dengan rasa takut terhadap siksanya. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat di atas menganjurkan berdoa dengan mengharap dapat berjumpa dengan Allah dan berdoa dengan rasa takut berpisah dari Allah. Adapun pendapat yang paling tepat adalah berdoa dengan mengharap kepada Allah dan rasa takut kepadanya. Alasan yang kedua, seorang wali tidak mengetahui bahwa dirinya waliullah, sebab ia menjadi wali karena Allah mencintainya, bukan karena ia mencintai Allah. Demikian juga sebaliknya, seseorang menjadi musuh Allah karena Allah memusuhinya, bukan karena ia memusuhi Allah. Mencintai dan memusuhi Allah adalah dua rahasia yang tidak tampak pada diri seseorang. Ketaatan dan kemaksiatan hamba tidak mempengaruhi seseorang untuk mencintai atau memusuhi Allah, karena ketaatan adalah sesuatu yang baru muncul kemudian, sedangkan sifat Allah itu kekal dan tidak terbatas. Sesuatu yang baru dan terbatas tidak dapat mengalahkan yang kekal dan tak terbatas. Berdasarkan hal ini, terkadang seorang hamba bermaksiat kepada Allah saat ini, padahal sebelumnya ia mencintainya. Terkadang juga seorang hamba taat kepadanya saat ini, padahal dulunya ia bermaksiat terhadapnya. Pada prinsipnya, mencintai dan memusuhi Allah adalah sifat, sedangkan sifat Allah tidak bisa dijelaskan alasannya. Barang siapa mencintai Allah tanpa alasan, maka ia tidak akan menjadi musuhnya karena melakukan maksiat. Barang siapa memusuhi Allah tanpa alasan, maka ia tidak akan menjadi pencinta Allah karena melakukan ketaatan. Karena mencintai dan memusuhi Allah merupakan dua rahasia yang tidak bisa dilihat, maka Nabi Isa alaihissalam berkata, "Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada dalam zatmu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.